seni bikin yang tanpa masalah, yang tidak menimbulkan masalah baru gitu. Jadi intinya itu ada penyelesaian masalah yang tidak harus seperti itu gitu, pakai drama, pakai apalah yang. Terus cerita ketiga, banyak peristiwa-peristiwa sosial, saya ulang lagi, peristiwa-peristiwa sosial yang penyelesaiannya itu juga agak lewat pengadilan. Ada ayat wa Daud wa Sulaiman idh yahkumani fil harthi idh nafashat fihi ghanamul qaum. Itu yang diceritakan di beberapa tafsir. Ada cerita unik begini, ada dua perempuan kakak beradik, sama-sama punya anak, kebetulan sama-sama ganteng. Karena masih kecil itu kan mirip, saya ulang lagi, karena masih kecil itu mirip. Karena sama-sama Arab, tidak Arab sama Kebumen. Kalau sama Kebumen kan hidungnya beda, sama-sama Arab, bukan sama-sama Arab, sama-sama ganteng. Singkat cerita, yang satu ini dimakan serigala, anaknya yang satu dimakan serigala. Kemudian semuanya mengklaim yang dimakan tuh anak kamu, bukan anak saya, sehingga anak satu ini milik saya. Yang satu bilang, ini anak saya yang selamat, yang anak kamu dimakan serigala. Nabi Daud ketika ada pengadilan seperti itu menghukumi yang argumentasinya meyakinkan. Sudah, ini milik kamu karena kamu lebih berargumentasi. Setelah keluar, kata Nabi Sulaiman, pas itu masih kecil, kalau hakimnya saya, keputusannya tidak seperti itu. Karena Nabi Dawud itu demokratis, saya pokoknya tidak akan keluar dari jalur Quran sebagai pemenuhan, karena saya Profesor Quraisy, Profesor Zain itu orang yang sangat menekuni Quran. Terus kata Nabi Dawud, Sulaiman sini, sudah kamu saja yang mengadili. Ternyata apa Nabi Sulaiman itu? Ngambil pisau. Mana anak yang selamat? Ini, udah kita bagi dua saja supaya agak konflik gitu. Terus ada yang nangis histeris, nangis, yang satu tenang saja. Terus sama Nabi Sulaiman, anaknya dikasihkan yang nangis. Ini ibu beneran ini, berarti ini ibunya beneran ini, anaknya mau dipotong nangis, kamu mesti ndak, masa anaknya mau dipotong diam aja. jadi ternyata sebagian pengadilan dulu itu pakai perangkat psikologis, gak mungkin secara naluri normal orang anaknya mau dipotong membiarkan, itu pasti tidak ibunya itu. Akhirnya dimenangkan yang nangis tadi. Jadi banyak cerita di literatur saya itu tidak semua masalah atau kemungkaran atau maksiat atau apa itu diselesaikan pakai cara-cara mempermalukan di depan umum atau pidato berapi-api yang mojokkan sana sini. Cerita saya yang terakhir adalah tentang Rasulullah Muhammad SAW. Itu ada orang yang jenisnya hipersek atau hiper lah. Itu dia mau masuk Islam tuh problemnya karena dilarang zina, dilarang seks bebas. Gaduh di masjid itu. Nabi memang kalau nemuin tamu di masjid karena itu wilayah publik. Nabi tanya, "Loh, kenapa gaduh?" Itu ada pemuda yang ingin masuk Islam tapi yasta'dzinu fi zina. Dia minta izin supaya tetap boleh zina. Nah, kenapa gaduh? Semua sahabat melarang karena itu enggak mungkin itu. Makanya enggak boleh ketemu jenengan itu. Kata Nabi, "Enggak apa-apa, suruh ketemu saya." Setelah ketemu Rasulullah di depan beliau, "Apa betul kamu pemuda yang ingin masuk Islam tapi minta izin tetap boleh zina?" "Iya ya Rasulullah." Apa jawabannya Nabi itu unik. Atuhibbuhu li ummik, pertama, kamu suka kalau ibu kamu profesinya seperti itu kemudian dinikmati hidung-hidung belang? Enggak Nabi, kalau ada orang gitu sama ibu saya tak pukul. Atuhibbuhu li bintik, kamu suka punya putri yang jadi mainannya orang-orang hidung belang? Ya enggak Nabi. Atuhibbuhu li ammatik, kamu suka kalau itu terjadi di bule kamu? Sampai nyebut sekian orang-orang yang dicintai pemuda itu. Akhirnya pemuda itu, wallahi, demi Allah saya tidak pernah melihat sesuatu seburuk zina, seburuk itu. Dan demi Allah saya tidak akan zina lagi. Jadi logikanya diset oleh Nabi, dan Nabi tidak ngancam neraka, tidak marah, tapi logikanya diatur. Itu pula yang sering digunakan di Quran, sering ada kata kul aro'aitum, ya kan banyak di Quran. Aro'aitum itu orang diajak berpikir bersama. Ya, jadi menjaga kemajmukan, menjaga ukhuwah itu dimulai dari cara menyelesaikan. Tidak semuanya harus pakai marah-marah, pakai apa. Dimulai dari Allah sendiri. Dalam banyak cerita di Quran, di hadis itu suka hal-hal yang kecil, yang keseharian. Makanya dulu itu kalau ulama ditanya, saya ini tidak punya uang padahal ingin makan enak,
Ij'al idama ka'al ju'a. Ya, lauk paling enak itu satu, yaitu lapar. Kalau kita puasa, makan apa saja enak karena lapar. Orang sudah lupa, ngiranya makan enak itu kalau menunya atau lauknya sesuai selera, itu keliru. Ij'al idama ka'al ju'. Jadikan lauk terbaik adalah lapar. Wah, kita mau tidur gak enak gini-gini, ingin cari tempat yang enak. Ya, makanya Kiai kuno kalau nasihati anak-anaknya, kamu kalau ngaji makan yang enak, tidur yang enak. Maknanya jangan tidur kalau gak ngantuk banget, jangan makan kalau tidak lapar banget. Itu pasti semuanya menjadi enak. Nah, orang sudah melupakan kearifan-kearifan begitu, sehingga solusi-solusi yang dibikin ini lompatannya malah kacau, karena sebetulnya itu ndak adatnya Allah. Terus yang terakhir, ini makalah yang saya bawa dari dalam. Ini mungkin nanti Pak Munjid bisa belajar. Bisa ya tadi, bisa dijual ini. Karena sekarang itu ngaji itu pokoknya keren lah sekarang itu. Ngaji sekarang itu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dulu ngaji itu hanya fil akhirati hasanah, enggak dapat apa-apa. Kalau sekarang itu fid dunya hasanah wa fil akhirati enggak jelas. Karena sudah dapat upah itu. Nah, ini cerita, ini di tafsir Qurtubi, nafsiri ayat la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin. Ikutnya suratun Nisa, nanti bisa dicari di, ya kalau orang UGM mungkin di googling mungkin 114 ayatnya. Sistem di pengadilan Indonesia, misalnya ada orang sengketa, kadang-kadang dilaporkan ke polisi itu silakan selesaikan secara kekeluargaan. Itu ternyata ini di tafsir Qurtubi di kitab saya baca teksnya supaya nanti ditasih Pak Quraisy. Wa kataba Umaru ila Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qol rudda al-khusuma hatta yastalihu fa inna faslal qada'i yuristu bainahum ad-dhaghain. Jadi kalau ada orang sengketa, silahkan kembalikan yang sengketa, kata Sayyidina Umar. Jangan-jangan mereka punya solusi kekeluargaan. Karena kalau diputuskan di pengadilan itu bisa yurisud dhahain, bisa melahirkan dendam, hasud, dengki. Tapi kalau mereka diselesaikan dengan logika mereka sendiri, dengan kearifan mereka sendiri, maka itu lebih baik. Ini juga yang dilupakan, setiap ada masalah itu dikasuskan di pengadilan. Padahal ini andaikan saya dalam posisi pengamat politik mungkin cerita, padahal bisa diselesaikan dijadikan menteri misal, tapi itu tidak wilayah saya. Tapi itu udah wilayah saya. Andaikan saya datang sebagai pengamat politik, mungkin contohnya itu, tapi saya tidak masuk wilayah itu. Cerita-cerita itu masyhur itu. Dulu ini cerita lagi ke Habib Quraisy di Abi Quraisy ya. Pernah ada orang itu saking solehnya beli tanah. Mestinya beli tanah seisinya, lala tanah itu emasnya banyak. Setelah itu orang itu bilang, saya ini hanya beli tanah kok isinya emas banyak, ini gimana? Bilang sama penjualnya. Penjualnya nggak mau, enggak, saya jual tanah seisinya, emas itu milik kamu, enggak, saya beli tanah kok dapat emas. Itu dulu penyelesaiannya bilang, kamu punya anak putri, kamu punya anak laki, ya sudah besanan saja biar nggak kelio. Jadi dulu banyak cerita-cerita kearifan yang orang tuh udah harus rame-rame di pengadilan. Ya tadi andaikan saya politik, mungkin contohnya nggak usah di MK lah, dimenterikan gitu. Bisa andaikan saya politikus. Tapi tidak lah, itu tidak wilayah saya. Jadi di antara kebaikan Islam, benan nas, bukan benal muslimin, bukan benal muslim wal kafir. Benan nas. Kita rukun sesama non muslim itu juga ajaran Islam. La khaira fi katsirin min najwahum. Diskusi apapun tidak baik kecuali diskusi-diskusi yang menyuruh kebaikan, menyuruh sedekah, au islahim bainan nas, atau diskusi yang menjadikan kita baik-baik saja, hubungan kenegaraan, hubungan kebangsaan, hubungan kemanusiaan baik-baik saja. Ya, sekian mukadimah saya, nanti ditambahi Abi Quraisy, Profesor Quraisy. Sekian, dan saya tidak salam dulu karena pasti provokatornya ini merovokasi lagi. Jadi kalau moderator itu kan bikin sesuatu indah. Ini jadi tidak indah. Masa orang sesantun saya dibilang harimau, itu kan kacau itu. Itu nggak benar itu. Karena kalau di Indonesia, oh ini negara nggak benar, kayak hukum rimba, yang kuat menang. Yang kuat itu kan harimau, wah, jadi masalah kan. Tapi saya maafkan karena di dunia kiai ini masih mu'alaf, latihan kiai.
Saya alhamdulillah orang-orang UGM memang sering ketemu saya dulu zaman Pak Panut. Ini ke rumah saya ganggu ya berkali-kali. Jadi ya enggak apa-apa, silahkan salah karena Allah Maha Pemaaf gitu. Monggo.